Tuhan panggil Abraham untuk tujuan Tuhan. Untuk tujuan Tuhan. Apa itu tujuan Tuhan? Mendatangkan tanda-tanda damai sejahtera di muka bumi ini. Dari satu orang ini akan menjadi satu bangsa namanya Israel. Dan dari satu bangsa itu seluruh umat manusia akan disebut sebagai orang-orang iman. Orang-orang yang Tuhan pakai, Tuhan panggil. Ada tujuan Tuhan di situ. Tapi hati-hati saudara-saudara, kenapa? Karena tujuan Tuhan itu seringkali digeser karena tujuan kita. Doa, ya Tuhan Allah, seperti tanah, biarlah kami tanah yang subur. Supaya ketika benih-benih firman-Mu ditaburkan, akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, kuasai seluruh hati, seluruh hidup dan pikiran kami pada pemberitaan firman saat ini. Kami percaya Roh-Mu berkuasa atas kami sekalian, dan tidak ada benih firman-Mu yang akan pergi dengan sia-sia. Kami percaya kami pulang dengan sukacita oleh karena kebenaran firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan di dalam nama Yesus. Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Dalam sukacita kita di hari ini, semuanya kita renungkan ulang satu bagian ini. Mari kita buka kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang Tuhan pakai dalam Alkitab itu tidak semuanya itu dalam jabatan Nabi. Abraham dan Ayub itu pengusaha. Orang punya hewan, orang punya tanah, banyak Tuhan pakai. Tuhan pakai Rut. Rut itu hanya TKW, bekerja di perkebunan milik Boas. Tuhan pakai. Tuhan pakai Esther. Esther itu hanya seorang perempuan peserta lomba ratu kecantikan untuk ganti istri dari Ahasuerus. Tuhan pakai. Tuhan pakai Daud. Itu hanya gembala kambing domba di padang, yang dia punya bapak juga tidak yakin dia. Waktu mau diganti salah seorang dari anak-anak Isai untuk ganti Saul, Daud punya bapak juga tidak yakin dia. Tapi kalau Tuhan mau pakai, Tuhan pakai. Tuhan pakai Salomo, raja. Raja itu Tuhan pakai. Petrus, Yakobus, Andreas, Yohanes, itu hanya nelayan-nelayan kecil di Galilea. Kalau Tuhan mau pakai, Tuhan pakai. Tuhan pakai Lewi, itu pemungut cukai. Manusia yang paling dibenci karena Roma bikin taksasi pendapatan di satu wilayah, dia lelang jabatan. Siapa mau pilih di situ, mau pungut di situ, Tuhan pakai. Tuhan pakai Simon orang Selot, dia anggota partai politik, dia politisi itu. Dari satu partai yang sangat radikal dalam masyarakat Yahudi, yaitu Selot, anti terhadap Roma. Tuhan pakai. Tuhan pakai Onesimus, dia budak yang bekerja di perkebunan milik Filemon. Tuhan pakai. Saya sangat percaya bahwa Tuhan pakai saya dan saudara juga nanti. Dan sekarang Tuhan pakai kita, amin. Oke, saudara. Kita dipanggil untuk menjadi apa? Dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Yang Tuhan pakai Abraham, pakai saya, pakai saudara. Itu hanya kita dipanggil menjadi saksi. Saksi adalah orang yang melihat, mengalami, merasakan, terus mengatakan kepada orang lain. Tuhan tidak pernah panggil kita menjadi pembela. Tidak usah bela-bela Tuhan Yesus, tidak usah.
Dia terlalu kuat untuk membela dirinya sendiri. Justru yang lemah kita. Biarlah kita izinkan Tuhan bela kita semua. Karena kita saksi-saksinya yang ada di tengah-tengah dunia yang berat ini. Nah, saudara, kisah ini menarik karena Tuhan panggil Abram untuk jadi bapak segala orang percaya, bapak para bangsa ini ganti nama. Abram menjadi Abraham. Macam murah sekali. Abram jadi Abraham, langsung jadi bapak sejumlah orang percaya. Semurah itu? Tidak. Ini tidak sama seperti kami punya anak di kampung, nama Yakobus. Di kampung orang biasa panggil dia Ako. Datang 2 bulan di Surabaya, dia minta dipanggil Jeko. Tidak sama dengan itu. Itu dua hal yang... Di kampung nama Maria, orang kampung biasa panggil yang ibu-ibu nama Maria itu dipanggil Mia. Mama Mia, Nona Mia. Datang di Surabaya dia tidak mau dipanggil Mia lagi, mau dipanggil Manohara. Tidak sama itu. Abram menjadi Abraham itu bukan sekedar pergantian nama. Itu sebuah prasasti, sebuah proklamasi bahwa masa lalu tidak bisa dirubah. Tapi masa depan sekarang mau dirancang di dalam nama Tuhan. Saya ulangi, masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan sekarang mau dirancang. Kita semua punya masa lalu. Bahkan ada orang yang cenderung mau tutup-tutupi masa lalu supaya jangan ada orang lain tahu. Tidak bisa dirubah lagi. Siapa mau balik di masa lalu? Tidak bisa. Sekarang masa depan ini yang kita mau rancang. Memang secara singkat ingin saya jelaskan begini. Abram, waktu sebut Abram orang tahu. Abram ini orang kaya di Urkasdim toh. Dia orang kaya betul. Tuhan panggil dia, pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Woi, tidak ada tanah satu jengkal yang miliknya. Supaya apa? Supaya dia belajar bersandar pada Tuhan. Dulu waktu di kampung kan kiri kanan itu keluarga semua. Dia mau takut di mana? Dia tidak tahu takut. Sekarang dia akan tinggal di satu tempat yang tidak ada orang-orang yang bisa diandalkan. Dia tidak bisa andalkan apa-apa selain belajar mengandalkan Tuhan. Saya lihat anak-anak yang di kampung dulu nakal-nakal. Kalau mereka datang sekolah di Kupang, mau tidur anak-anak mabok datang. Woi, buka pintu, 5.000. Itu dia pulang kembali di kampung, ada anak-anak kecil mau coba tahan dia di jalan. Dia bilang, adik, jangan, kakak sudah lewat itu, kakak sudah lewat yang itu. Sudah melewati satu masa. Selesai, masa lalu sudah selesai. Abram, setiap kali menyebut nama Abram orang tahu. Abram itu suami yang tidak setia. Menunggu kira-kira lebih dari 20 tahun, istri tidak hamil-hamil ini. Woi, dia lebih memilih untuk dengan perempuan lain. Dalam tradisi patriarki itu kan perempuan tidak boleh atur-atur laki-laki. Laki-laki atur perempuan boleh, perempuan jangan urus-urus laki-laki. Tapi setelah menanti sekian lama tidak bisa melahirkan. Saya bayangkan kalau kita dramatisir sedikit pasti Abram dengan istrinya duduk sama-sama. Sarai mereka bicara terus. Sarah bilang, Papa mau keturunan tapi mama sudah tua begini. Kalau Bapak mau, Bapak dengan kita punya pembantu. Saya bayangkan Abraham ini kalau dia duduk-duduk pas dia korek-korek dia kuku begini baru dia bilang, kalau mama rasa itu baik, Papa ikut saja begitu. Itu memang terlalu sekali. Itu masa lalu toh. Sekarang dia menjadi Abraham. Suami yang menunjukkan kesetiaannya. Bahkan dia menunjukkan kesetiaannya sampai istri hamil tua. Saudara coba bayangkan satu nenek hamil. Tinggi, kurus, rambut mulai rontok, terus tidak ada gigi, keriput, perut buncit. Tapi dia menunjukkan kesetiaannya. Bukan Abram lagi. Di sini semua sudah nama Abraham toh. Tidak ada lagi yang Abram. Abram. Waktu sebut nama Abram orang tahu. Abram itu bapak yang tidak bertanggung jawab. Ismail tidak pernah minta dilahirkan. Ini dorong dua pun kesepakatan. Tapi itu anak mulai berusia remaja. Dia setuju untuk usir. Bapak bagaimana? Sekarang dia menjadi Abraham. Bapak yang menunjukkan tanggung jawabnya bahkan ketika dia membawa anaknya sampai di altar untuk mempersembahkannya pada Tuhan. Masa lalu tidak bisa dirubah. Tapi sekarang masa depan dia mau rancang. Abram, setiap menyebut nama Abram orang tahu. Abram berani jalan karena ada janji. Abram, pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Nanti bla 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 bla. Dia berani jalan karena ada janji. Dalam perjalanannya Tuhan rubah. Engkau mesti berjanji untuk jalan. Dari pihakku ini. Tapi dari engkau bagaimana? Ini sesuatu yang penting. Karena apa? Ini panggilan untuk menjadi berkat. Panggilan untuk merendahkan diri. Engkau dipanggil duluan tapi ingat engkau cukup jadi bapa. Yang jadi raja nanti orang lain. Kira-kira untuk menyebutkan masa lalu dan masa depan begitu. Nah, mari saudara-saudara, perlindungan kita saya mau bawa untuk kita memahami sebagai orang-orang yang Tuhan panggil ini sebenarnya untuk apa sebenarnya. Supaya kita melihat sejauh mana sekarang kita mensiasati
pengalaman-pengalaman panggilan Tuhan bagi kita semua, kan kita percaya semua orang dalam tanggung jawab dan kapasitas sosialnya Tuhan mau pakai dia. Satu, Tuhan panggil Abraham untuk tujuan Tuhan. Untuk tujuan Tuhan. Apa itu tujuan Tuhan? Mendatangkan tanda-tanda damai sejahtera di muka bumi ini. Dari satu orang ini akan menjadi satu bangsa namanya Israel. Dan dari satu bangsa itu seluruh umat manusia akan disebut sebagai orang-orang iman. Orang-orang yang Tuhan pakai, Tuhan panggil. Ada tujuan Tuhan di situ. Tapi hati-hati saudara-saudara, kenapa? Karena tujuan Tuhan itu seringkali digeser karena tujuan kita. Pertama masih murni tujuan Tuhan. Dalam perjalanannya tujuan Tuhan bisa terganti dengan tujuan kita. Pendeta, bagaimana mungkin tujuan Tuhan tergeser dengan tujuan pendeta? Bisa. Di gereja kami ketika kami pertama kali ditabiskan jadi pendeta, kami disuruh untuk menandatangani satu surat yang namanya surat pernyataan. Bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah pelayanan Gemit. Jadi kami ditaruh di manapun, itu terus kami mulai berdoa, ambil sudah tempat, nama tempat yang diguling di kertas. Wih. Itu waktu pertama kali. Semangat. Saya waktu ditempatkan pertama kali di Sabu Pulau Selatan itu, saya melayani ngeri. Satu hari itu bisa pimpin syukuran 18 kali. Saya bayangkan ini apa ini. Waktu lihat itu sudah pelayanan begitu besar, luar biasa itu, orang bilang, pendeta macam pendeta ini nih mesti begitu. Di gereja kami itu tidak menetap di satu tempat, 4 tahun pindah, paling lama 8 tahun pindah. Waktu periode pertama mau pindah, saya dipindahkan ke satu tempat yang lebih terbelakang lagi dari tempat semula. Saya mulai pikir, masa orang macam saya ditaruh di sini? Apa sih yang menggeser tujuan Tuhan? Tujuan kita. Di mana tujuan pendeta Yandi? Hanya satu, mulai merasa pantas. Waktu kita mulai merasa pantas, di situ kita mulai geser tujuan Tuhan pada tujuan kita. Tuhan panggil kita bukan karena kita, bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu dan seterusnya. Tetapi lama kelamaan kita mulai rasa pantas, tujuan Tuhan geser. Lama-lama bukan Tuhan pakai kita pakai kembali Tuhan. Saya ingat anak-anak orang ketika pertama kali, saya senang tadi ini pemuji dong, mantap. Saya kan dampingi banyak anak-anak muda, pertama kali kasih kesempatan pimpin pujian. Yang baru pertama kali pimpin itu doa tiada henti. Di grup itu bilang tolong doakan, mohon doa karena ini besok itu perdana saya pimpin. Aduh, minta tolong doa. Itu kali pertama. Semua orang berdoa ini. Pimpin pujian pertama mantap. Habis itu di grup dia kasih tahu terima kasih banyak atas dukungan doanya. Saya boleh memimpin pujian kali ini yang baik. Wih mantap. Itu dia punya menyanyi masih datar sekali. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Itu pertama. Diberi kesempatan berulang-ulang terus lama-lama sudah tidak berdoa. Bahkan lama-lama tidak latihan. Datang langsung bilang A. Tunjuk saja yang main keyboard A. Dia langsung ku tahu Tuhan pasti bukan. Saya tidak bilang tidak boleh improvisasi, saya tidak bilang itu. Saya ingin mengatakan jangan sampai ketika kita mulai merasa pantas, kita tidak butuh persekutuan lagi dengan Tuhan. Kan kita sudah bisa. Tujuan Tuhan mulai bergeser dengan tujuan. Tiap-tiap orang mesti teliti. Tiap-tiap orang mesti periksa kembali. Dia masih ada pada tujuan Tuhan atau tidak. Yang mendatangkan tanda-tanda damai sejahtera. Itu pertama. Kita dipanggil untuk tujuan Tuhan. Abraham dipanggil untuk tujuan. Kedua, bukan saja tujuan Tuhan, tetapi Tuhan ketika dia memanggil seseorang untuk tujuan Tuhan, dia tidak pernah suruh itu orang pergi dengan tangan kosong. Tidak. Ada yang Tuhan titipkan bagi dia sebagai modal. Untuk pelayanan yang Tuhan maksudkan itu. Dan saya sebut itu sebagai karunia-karunia. Dari Tuhan panggil untuk tujuan Tuhan, dia titip apa? Karunia. Karunia-karunia itu ada dua. Satu namanya karunia-karunia motivasi. Karunia motivasi itu seperti menyanyi, berkhotbah, mengajar, mendampingi orang. Wah, mantap. Karunia-karunia motivasi itu begitu. Yang kedua adalah karunia-karunia manifestasi.
Karunia manifestasi bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. Dua karunia ini sama posisinya dipakai untuk pembangunan jemaat. Persoalannya adalah ada banyak orang tidak menyelidiki karunia apa yang Tuhan kasih pada dia. Makanya kita cari orang mau pelayanan ini susah sekali. Karena dia tidak tahu dia ada karunia apa. Tidak tahu ada karunia apa. Dia sibuk dengan orang lain punya karunia sampai dia lupa sibuk dengan karunia sendiri. Bahkan tidak tahu karunia apa yang pada dirinya. Ada banyak orang di kampung itu tahu menyanyi. Tapi di ibadah dia tidak menyanyi. Dia tidak menyanyi. Kadang-kadang pendeta tanya, kalau di gereja kami itu kan ada paduan suara, solo, vokal group, duet. Ada yang nyanyi? Ada? Mereka tidak nyanyi. Padahal pintar menyanyi, suara bagus, tidak menyanyi. Tapi kalau bilang gubernur Nusa Tenggara Timur dan ketua majelis Node Gemit akan beribadah sama-sama di satu gereja apa gitu. Solo dia, duet dia, vokal group dia, paduan suara dia. Saya bilang ini namanya karunia makam puji ini. Karunia makam puji ini merusak persekutuan. Itu tidak bisa dipakai untuk sebuah persekutuan. Dan Tuhan panggil kita. Dia lengkapi kita dengan karunia-karunia. Nah dia punya soal, kita ada tahu kita karunia apa tidak. Itu karunia mesti dipakai untuk pembangunan jemaat. Kepentingannya adalah tadi tujuan Tuhan. Tanda-tanda kerajaan Allah dinyatakan di tengah dunia. Setelah karunia-karunia itu, tambah lagi. Kita dipanggil untuk apa? Tuhan izinkan, kan ada banyak orang dipanggil nih. Saudara bayangkan kita yang di dalam ruangan semua dipanggil. Tuhan izinkan. Ada pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda. Tuhan izinkan. Pengalaman perjumpaan saya dengan Tuhan beda dengan pengalaman perjumpaan Bapak dengan Tuhan, beda dengan Bapak, beda dengan kita semua, supaya waktu kita duduk bercerita tentang pengalaman perjumpaan yang berbeda itu, kemudian kita bilang, ternyata Tuhan kita luar biasa. Kita diizinkan memberi telinga untuk belajar dari pengalaman perjumpaan orang lain dengan Tuhan. Iman itu juga bertumbuh dari pendengaran. Tuhan terlalu besar, Tuhan terlalu luar biasa. Tidak bisa satu orang dia memahami Tuhan sebegitu detailnya tanpa mendengar lagi orang lain berbicara. Itu soal. Jadi panggil kita izinkan ada orang lain punya pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman itu tidak harus sama. Tidak harus sama, tidak boleh. Biarkanlah beda-beda. Tapi pengalaman itu harus ditaruh pada tempat yang benar. Saya ingat saudara-saudara, ada satu waktu, ada satu acara saya berkhotbah. Sebelum khotbah ada ruang kesaksian. Ada satu ibu bersaksi. Dia bilang, ada satu waktu antara tidur atau tidak tidur itu Tuhan bawa dia ke surga. Tuhan bawa keliling, malaikat yang bawa dia keliling-keliling surga. Dia lihat, surga itu kok bagus sekali. Saya pikir memang surga pasti bagus. Dia coba lihat sampai dia ada pojok. Begitu ada ruangan satu bagus, dia coba lihat ke dalam begini. Ternyata dalam ruangan itu penuh dengan mulut-mulut. Mulut-mulut ada banyak di situ. Dia tanya malaikat, kenapa itu mulut itu, ruangan itu mulut semua? Malaikat bilang, oh itu mulutnya pendeta-pendeta itu. Kenapa mulut pendeta? Pendeta-pendeta itu khotbahnya bagus-bagus, jadi mulutnya masuk surga, tapi kaki tangan di neraka. Saya rasa tersinggung itu. Pada waktu mau berkhotbah saya bilang, ibu kita klarifikasi yang tadi, kita dua klarifikasi yang tadi. Kita klarifikasi dulu yang tadi. Ibu tahu pisau? Dia bilang tahu Pak. Coba ibu ambil pisau, coba ibu iris ibu punya jari. Waktu darah mulai keluar, coba ibu bilang, rasa. Dia bilang tidak bisa Bapak. Nah itu. Alkitab bilang, kepala gereja itu Tuhan. Dan kita semua adalah anggota-anggota dari satu tubuh. Mata karena dia mata, dia tidak lebih penting dari telinga. Tangan tidak lebih penting dari kaki. Kita semua penting dalam kapasitas kita kan. Siapa yang malam-malam perut sakit, dia mau pergi ke WC, terus kaki bilang perut. Maaf sekali. Kenapa? Saya capek, saya tidak bisa pergi. Perut mau pergi ke sana. Sama-sama tuh. Alkitab bilang kalau tangan terluka mata menangis. Kalau mau masuk surga ya masuk semua itu, mulut, tangan, kaki. Masa mulut sendiri pergi? Ibu bikin sesat orang ini begini nih. Jadi karunia-karunia itu dipakai pada tempatnya dengan caranya yang benar. Toh? Supaya menjadi berkat. Kalau mau tegur pendeta-pendeta, khotbah lain, omong lain, bikin lain ya tegur saja, jangan pakai ilustrasi menyesatkan begitu. Saya bilang kalau ibu bilang ini pendeta yang ini khotbah lain, bikin lain, saya terima. Tapi jangan pakai ilustrasi begitu. Jangankan khotbah lain, bikin lain, pikir lain, omong lain, buat lain saja bisa juga. Hasilnya kelainan tuh dari itu juga ada. Tapi mari kita pakai. Sudah 3 ini. Keempat, Tuhan panggil kita untuk tujuannya, lengkapi dengan karunia, izinkan ada orang lain untuk membangun sebuah
komunitas bersama, kesatuan tubuh Kristus yang saling menopang satu dengan yang lain untuk kita makin kuat. Tapi yang keempat, dia mau kita fokus. Sudah tahu karunia-karunia yang ada pada kita tuh, sudah tahu dan dengar orang lain punya, fokuslah pada apa yang kita kerjakan. Kadang-kadang kita kerja tidak fokus, melayani tidak fokus. Kami membangun gereja di banyak tempat. Satu kali saya bilang pada panitia, saya bilang pengumuman. Ini pembangunan gereja itu harus berhenti pada waktu kami bertengkar. Berani ada satu bertengkar dengan lain, stop, tidak usah bangun gereja. Dan saya mau bilang kepada yang banyak-banyak ini, saya bilang kan ada panitia itu ada seksi pembangunan, konsumsi, cari dana. Saya bilang begini, seringkali masalah-masalah untuk pembangunan gereja itu terjadi karena ibu-ibu yang seksinya seksi bikin gulai, dia berhenti kerja di dapur, urus orang cor beton di sana. Itu yang biasa bikin masalah itu. Ibu fokus saja di ibu punya pekerjaan. Biarkan yang ini dia urus dia punya. Yang musik-musik, yang semua masing-masing dia punya. Masing-masing fokus pada apa yang dia kerjakan. Karunia-karunia ini Tuhan izinkan kita berbeda. Masing-masing fokus. Orang tanya, Pendeta Yandi bisa main musik? Saya tidak bisa. Betul-betul tidak bisa. Saya bisa alat musik satu, tapi musik tiup juga. Saksofon? Bukan. Apa? Livery. Yang biasa Agustus orang pakai. Saya hanya bisa itu. Saya tidak perlu tahu semua kan. Supaya ada orang lain juga menjadi penting. Untuk bersama-sama membangun sebuah pelayanan. Tapi masing-masing kita fokus. Fokus pada yang kita layani. Pada yang kita kerjakan. Itu 4 dulu. Yang kelima, Tuhan panggil kita untuk tujuannya, lengkapi dengan karunia, Terus ada orang lain untuk pengalaman berbeda untuk memperkuat persekutuan. Dia izinkan kita juga untuk kita fokus. Tapi yang kelima, lakukanlah hal yang berarti. Lakukan hal yang berarti. Beberapa orang tidak suka ketika saya kasih contoh yang tidak, yang ini contoh ini banyak kalau di kami di daerah mayoritas seringkali terjadi. Kenapa saya bilang begini? Kadang-kadang saudara-saudara, bagi saya gereja tidak usah buat keramaian. Tarik tambang, tidak usah buat. Itu RW bisa buat. Karena banyak yang ikut tarik tambang full itu tidak rajin gereja. Dia pas olahraga dia datang. Pas gereja dia tidak datang. Datang mabuk lagi. Terus kita pakai panitia besar-besar cari dana untuk dia yang mabuk tarik tambang tidak datang gereja. Lebih baik bikin lomba berkhotbah. Lomba menyanyi, kan kami pakai kidung jemaat. Menyanyi lagu kidung jemaat dari nomor 1 sampai nomor 474. Nah itu bermakna, itu bermakna. Saya nasihat pada anak-anak yang biasa pimpin pujian di sini, saya bilang, kalau kamu menyanyi, menyanyilah dengan lagu yang ada arti. Jangan habiskan waktu hanya masa lagu 5 menit 4 menit hanya itu tidak ada arti. Lakukan sesuatu itu berarti supaya orang tangkap artinya. Oh iya ya, oh iya. Jangan habis saudara bukan olahraga, ada menyanyi. Lakukanlah berarti. Nah, poin terakhir ini menjadi fokus kita. Sudah 5. 1, Tuhan panggil untuk tujuan Tuhan, lengkapi karunia-karunia. Izinkan orang lain punya pengalaman supaya kita mempertegas sebuah persekutuan. Yang keempat itu kita fokus masing-masing dengan pelayanan kita, dengan karunia yang ada pada kita. Yang kelima kita karena fokus itu kita melakukan hal yang berarti. Yang keenam, kita mengalami sebuah kedewasaan. Saya kira ini tujuan yang Tuhan mau buat. Kedewasaan spiritual. Kedewasaan spiritual. Kedewasaan spiritual melewati ini kepercayaan Tuhan berikan pada kita, kita mengalami kedewasaan spiritual. Saya bilang di mana-mana saudara, kedewasaan itu ada 3. 1, dewasa biologis. Dewasa biologis itu dulu kita berat badan hanya 37, kok sekarang 73. Itu dewasa biologis. Dulu pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam kok ada 3, satu di sini lagi, satu lagi. Itu dewasa biologis. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu, makan tidur, cocok ya gemuk lah. Itu dewasa biologis. Tapi yang kedua, dewasa psikologi. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Kadang-kadang orang baru dia sudah tersinggung. Baru lihat saja tersinggung. Kau lihat dia apa? Itu di Kupang kalau orang tersinggung begitu orang aku korek. Nah yang ketiga ini, dewasa spiritual, itu dewasa iman. Dewasa iman itu begini.
Ada meja berat 10 kilogram, ada anak umur 3 tahun. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilogram? Tidak bisa. 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Bisa pikul meja yang 10 kilogram? Bisa. Yang berubah anak atau meja? Anak. Itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan. Tapi dia berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman itu tidak menangis meminta Tuhan tolong kasih ringan ini beban. Kan dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah. Tuhan tahu dia punya kuat berapa itu. Tuhan tahu. Karena itu orang dewasa iman. Agak sulit bagi dia untuk meminta orang lain berubah. Siapa berubah? Diri sendiri berubah. Kadang-kadang kita sibuk suruh orang lain berubah tapi tidak berubah diri sendiri. Padahal untuk ubah ini dunia, untuk mendatangkan tanda-tanda kerjaan Allah di tengah dunia, mulai dari pembaharuan budimu. Dari engkau sendiri. Dari tiap-tiap orang yang Tuhan izinkan ada pengalaman-pengalaman berbeda. Satu berubah, dua berubah, tiga berubah, empat berubah. Satu komunitas berubah, dunia menjadi berubah. Dari sebuah kedewasaan spiritual. Spiritualitas itu gerakan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Yang dari luar ke dalam itu pencitraan. Orang kalau lihat sampah, kalau spiritualitasnya bagus, dia tahu sampah itu kotor, dia ambil saja. Buang. Tapi yang pencitraan itu, ada sampah, dia mau ambil, terus dia bilang, pas saya ambil, foto. Itu pencitraan. Spiritualitas itu dari dalam keluar. Nah, yang di dalam itu apa? Yang di dalam itu teologi. Yang keluar itu apa? Etika. Perjumpaan teologi dan etika itulah spiritualitas. Saudara, nanti kisah ini berlanjut. Berlanjut sampai Yakub. Mereka itu kemudian mempersoalkan tentang hak kesulungan. Dari Tuhan panggil Abraham untuk jadi bapa segala bangsa, turun sampai Yakub. Hak kesulungan itu sangat berkaitan dengan 3 hal. 1, hak untuk masuk tanah terjanji. Itu hak. Masuk tanah terjanji itu kita diberi hak. Karena kita anak. Konteks mereka waktu itu adalah pimpinan Tuhan menggambarkan masuk ke tanah Kanaan. Dan lebih dari itu hari ini saya mau bilang kepada kita diberikan hak. Kan kita waris kerajaan Allah mesti masuk surga. Orang dewasa spiritual mesti masuk surga. Bukan karena dia. Jangan sampai melayani bertahun-tahun tanya sudah melayani berapa lama? 10 tahun. Anda yakin masuk surga? Belum tahu bapak saya ini. Oh nah ini repot ini. Hak masuk tanah terjanji. Yang kedua, hak kesulungan itu berkaitan dengan hak untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah itu hak. Kita kan punya relasi dengan Tuhan tadi. Ibadah itu hak. Masa saya ada relasi dengan saya punya istri, terus saya dibatasi untuk tidak boleh bicara dengan saya punya istri? Masih banyak orang melihat ibadah kewajiban. Jadi dia dibebani dengan kewajiban-kewajiban. Dia dibebani dan pelayanan. Kalau kasih tahu dia bilang nanti ibadah pertama jam 7.30 dan jam 10 itu musik masa saya terus aduh. Karena orang melihat ibadah sebagai kewajiban, ibadah hak. Mendapat hak kesulungan berkaitan dengan hak untuk beribadah kepada Tuhan. Maksud saya itu 430 tahun di Mesir. Tuhan keluar untuk apa? Pergi dan beribadah kepada Tuhan. Nah kita ini yang banyak meninggalkan ibadah. Padahal ibadah menjadi hak. Tapi yang ketiga, hak kesulungan sangat berkaitan dengan hak untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hak menjadi berkat. Daripadamu akan lahir raja-raja. Dia juga sangat berkaitan bahwa barang siapa berani. Kalau engkau memberkati, siapa bangsa itu diberkati. Nah ini serius sih. Menjadi berkat ini repot juga. Ini ada 2 orang menghadap Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia. 1 karunia memberi, 1 karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tersisa karunia, orang kedua dia sudah diambil saja karunia menerima. Memberi. Lewat 20 tahun kemudian mereka ketemu di satu perapatan jalan. Di lampu merah itu yang punya karunia memberi itu kok ada di atas mobil mewah. Satu sepertinya dia sukses sekali. Yang punya karunia menerima itu ada duduk minta-minta di pinggir jalan. Waktu mereka 2 baku lihat begini, dia, perasaan waktu itu kan Anda dapat karunia memberi. Kenapa sekarang Anda lebih sukses dari saya? Terus dia bilang, kawan, karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan berikan lebih.
Karena engkau harus memberi itu, ya kepadamu diberikan lebih. Tapi kawan ini kan karunia menerima. Jadi dimanapun hanya yang hak menjadi berkat. Saya kira lagu ini familiar sekali. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Akan ada satu waktu saudara tidak berdaya lagi. Mungkin karena sudah lanjut usia, mungkin karena sakit, mungkin karena celaka, sudah tidak berdaya. Tapi orang bilang, sudah itu orang sudah jadi berkat, Bang. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Lama-lama dia baru muncul, orang bilang, beban sampai. Bayangkan kalau hidup hanya jadi beban ini, kita ribut juga kita hidup ini. Bapak Ibu saudara lihat. Jadi Tuhan panggil satu orang bukan karena Tuhan tidak bisa mengerjakan apa-apa. Saksi itu, mari. Pendeta Yandi ini kalau bukan pendeta, dia ojek di kampung. 100 km dari kota Kupang. Tapi Tuhan bilang, Yandi, mari kok jadi pendeta. Begitu ya. Ya kita bukan sapa-sapa, tapi Tuhan bilang, mari kok pelayanan. Nah itu mesti ditunjukkan. Hidup ini saudara-saudara, bukanlah sesuatu yang dijalani mesti dengan berat-berat saja. Ada kok enak-enak ini hidup. Mesti disyukuri. Fokus kita juga jangan pada yang susah-susah saja. Karena ada banyak hal yang baik. Ada satu keluarga suami istri datang bilang, saya Pak Pendeta, yuk kami mau cerai. Cerai itu tidak boleh, kok tidak tahu? Tahu Bapak, tapi tiap hari kami baku pukul. Bapak mau kami baku bunuh. Jangan. Ayo Bapak, so tidak bisa, tidak cocok. Oke baik. So berapa tahun nikah? 10 tahun pendeta. Anak berapa? Anak 4 orang pendeta. Itu yang saya heran dengan kamu ini. Yang tiap hari kamu baku pukul saja anak bisa 4. Kalau kamu 2 baku sayang, mungkin 1 TPS itu kamu punya anak semua itu. Jadi jangan fokus hanya di baku pukul. Kan ada sayang juga toh. Masa ada rumah tangga tanpa bertengkar sedikit? Rumah tangga itu pasti bertengkar. Pasti. Atau ada rumah tangga tidak bertengkar? Itu kemungkinan orang tinggal berjauh tuh. Kalau tinggal baku dekat itu selalu ada kemungkinan bergesek. Bayangkan ya, kita menikah 25 tahun. Saya hidup besar dalam keluarga dengan pola yang seperti ini 25 tahun. Ibu di keluarganya dengan pola sekian 25 tahun. Pacaran 2 tahun. Lalu tas mau paksa dia menjadi sang, tidak mungkin, pasti ada. Pasti ada. Jadi jangan fokus pada yang tidak baik. Ada seorang ibu, dia bilang kepada teman-teman, aduh ini adakah ramuan untuk bikin keluarga rumah tangga tuh jadi adem kok, tenang. Kami tiap hari bertengkar. Teman-teman bilang dekat hutan itu ada satu guru bijaksana. Pergi ke dia, mungkin dia ada ramuan. Dia pergi, Bapak Guru, yuk. Ada ramuan untuk keluarga bisa baik kok. Oh ibu ada. Tapi ibu ini ramuannya agak susah dia punya bahan. Kecuali kalau ibu bilang ibu bisa dapat. Apa itu? Ini ramuan ini terdiri dari 3 helai kumis harimau. Ibu bisa. Untuk keluarga saya apa yang tidak bisa saya lakukan? Dia pergi ke hutan bawa daging. Harimau datang dia kasih tinggal daging, dia lari. Tiap-tiap hari makin dekat. Sampai satu hari harimau ambil daging di dia punya tangan. Setelah harimau ambil dia bilang, harimau saya permisi ambil kumis 3. Harimau bilang, boleh. Maka ini ibu ambil kumis harimau 3. Dia senang sekali lari pulang. Cerita ke guru bijaksana. Guru saya dapat 3 helai kumis harimau. Masa? Iya coba ibu cerita. Dia cerita bagaimana susah payahnya dia dapat ini kumis harimau. Ini guru bijaksana. Coba kasih. Dia ambil ini kumis dia kucak-kucak begini. Dia buang di dalam api. Terbakar. Ini ibu marah. Pak Guru kenapa begitu? Susah sekali saya dapat itu kumis harimau. Kenapa dengan gampang Bapak bakar? Lantas ini guru bilang, ibu, saya heran dengan ibu ini. Harimau yang begitu jahat itu ibu bisa pelan-pelan ambil dia punya kumis 3. Sementara untuk cari tahu suami punya baik, ibu tanya di saya. Lebih baik ibu kawin dengan harimau. Memangnya saya lebih tahu ibu suami dari ibu. Saya pikir betul gitu.
Mestinya kita lebih tahu kita punya suami. Kita lebih tahu kita punya istri. Bukan harimau. Ada yang mau cari kumis harimau. Jadi Tuhan izinkan ada semua di sini. Saya berkhotbah dan saya mengatakan saudara bahwa ketika kita berdoa minta kesabaran, Tuhan tidak kasih kita kesabaran. Dia izinkan ada masalah. Untuk kita belajar bersabar. Salah satu unsur dari buah roh sabar. Unsur dari kasih juga sabar. Sabar itu ada dua dalam Alkitab. Satu, sabar terhadap situasi. Ada situasi yang memaksa kita untuk harus segera, tapi sabar. Kita ini kan kepingin mau cepat-cepat tanpa proses. Sabar. Sabar. Tapi yang kedua, sabar terhadap orang lain. Ada orang yang hidupnya sangat menjengkelkan. Rasa-rasa kita mau tembak dia itu. Tapi sabar, itu yang kau punya suami, sabar. Saudara-saudara, orang-orang yang menjengkelkan itu kadang-kadang tidak harus menyerang. Hanya dia lakukan dua hal, kita bisa jengkel sekali. Tidak harus menyerang. Dua, satu. Cukup dia diam saja. Suami istri ini kalau bertengkar, kalau satu mulai diam, kalau menjengkelkan. Pak, makan. Dan itu bisa diam 3 hari. Saudara bisa rasa gelora di dalam dada ini. Kalau dia hanya Kedua, tatapan mata. Kan kita kalau marah nih omongkan kita berharap orang lihat kita toh. Bayangkan kalau kita sementara marah terus itu kan mau kasih pindah begini kan. Hanya dengan 2 hal itu saja kita punya kesabaran diuji. Kami di gereja sekarang sudah ulang lagi. Dulu ya terbatas sedikit COVID. Sekarang ulang lagi. Habis itu pegang tangan. Habis ibadah. Pendeta di pintu waktu datang. Saya kasih tahu jemaat-jemaat, saya tidak suka kalau pegang tangan dengan 2 cara ini. 1, kalau datang dia hanya sorong sepotong saja ujung ini. Itu tidak usah pegang tangan saya, tidak usah. Hai, najis kah? Datang, mau begini saja, sorong begini. Tidak tulus sekali itu, tidak usah saja. Yang kedua, kalau dia pegang tangan dengan kita tapi matanya di orang lain. Dia ada pegang, iya nanti suara saya pergi, saya. Jadi kalau begini lihat kan, oke. Dan dia. Ya begitu. Nah saudara, hal-hal ini kemudian memaksa kita pada satu hal. Hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Harus memilih, harus ambil keputusan. Saudara jangan percaya itu kalimat yang bilang, pendeta hidup itu mengalir saja. Jangan percaya. Mengalir itu pakai prinsip air. Bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih. Nah kalau misalnya dia mengalir menuju lubang WC. Saudara melihat mengalir, tidak bisa begitu. Hidup itu kita memilih, kita tentukan. Dalam satu hari seorang manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan berkonsekuensi ke masa depan. Bangun tidur, mau langsung turun atau tarik tambah selimut, itu keputusan. Bangun tidur mau berdoa dulu atau foto, itu juga keputusan. Kenapa hari ini pendeta Yandi berkhotbah di sini? Karena saya pernah ambil keputusan kira-kira 29 tahun lalu untuk sekolah teologi. Hari ini saya berkhotbah di sini. Kenapa saudara punya istri yang itu, suami yang itu? Ya karena pernah ambil keputusan. Tidak mungkin saudara bilang, pendeta minta maaf, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidur-tidur saja dia di sebelah, tidak mungkin. Keputusan. Dan itu keputusan semua itu ada konsekuensi. Keputusan mengikut Yesus, keputusan. Kan ada konsekuensi. Tidak bisa bilang mengalir saja. Orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Harus ambil keputusan. Orang tua dulu bilang, kalau ada rusa 2 ekor, kejar 2-2 tidak dapat. Mesti ambil keputusan. Seorang perempuan dewasa umur 28 tahun belum menikah, ada 2 laki-laki suka dengan dia. Yang harus dia lakukan ambil keputusan. Tidak bisa tiap malam dia hanya bilang, ini. Oi, lama-lama tidak kawin itu. Keputusan. Masak super mie itu cepat atau lama ya? Indomie itu kalau kita masak cepat atau lama? Teorinya cepat. Kalau tidak ambil keputusan jadi lama. Kalau saya bilang ke istri, "Mah, saya mau makan mie." Ibu ke dapur 2-3 menit dia datang tanya,
Mie goreng apa, mie kuah apa? Terus saya bilang mie kuah, mie kuah. Ibu ke belakang 2-3 menit datang tanya lagi, kuah banyak atau sedikit? Ibu taruh saja. Ibu ke belakang 2-3 menit datang tanya, pakai telur atau tidak? Mama taruh saja, taruh. Dia ke belakang 2-3 menit datang tanya lagi, pakai sayur atau tidak? Ibu, lama-lama kita tidak makan. Kita hanya tanya-tanya saja, tanya-tanya saja. Pelayanan itu keputusan. Saudara lihat ya. Apalagi saudara di Surabaya, apalagi saudara di kota besar. Ini kan kesibukan terlalu banyak. Macet saya sudah bikin kita repot. Apalagi kerja. Baru mau dapat waktu sedikit di weekend untuk sama keluarga. Tiba-tiba ada pelayanan. Kalau saudara tidak ambil keputusan itu repot. Mau datang hari Minggu kok atau keputusan. Tidak ada keputusan yang semua pihak itu kemudian harus ada pihak yang dikorbankan. Harus ada hal yang dikorbankan oleh sebuah keputusan. Tuhan bilang begini, barang siapa mau mengikut aku, ingat baik-baik. Serigala punya liang, burung punya sangkar, anak manusia tidak ada tempat meletakkan kepala. Ingat baik-baik, pikir baik-baik, hitung-hitunglah dahulu bahwa keputusan untuk ikut Tuhan adalah keputusan paling tinggi. Tidak boleh ada alasan yang lebih tinggi dari itu. Dia mesti yang paling tinggi. Tapi dengan konsekuensi, ingat, tempat meletakkan kepala saya tidak ada. Kalau mau baru, ya ambil keputusan. Kira-kira begitu, supaya, oh betul, ada tujuan Tuhan di situ. Nah itu juga kadang-kadang saudara, membuat kita kemudian punya kedewasaan yang kita tidak rasa. Oh ternyata dia sudah berubah. Sudah berubah. Semoga bagian-bagian ini memberkati kita, supaya dalam sehari ke sehari, kehidupan rohani dan nyata kita bersama dengan Tuhan itu memberi dampak pada dunia ini. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Minta Tuhan jamah, minta Tuhan sentuh hati kita. Kita juga ingin menjadi saksi-saksi Kristus. Katakan sesuatu yang jujur kepada Tuhan. Ingat, manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan melihat sampai dalam hati dan dikenal siapa kita di hadapan Tuhan. Nikmati saja 1-2 menit bersama dengan Tuhan, dan kalau ada yang mau berkomitmen hari ini, berkomitmenlah dengan Tuhan. Ini soal pribadi. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi sekarang masa depan mau dirancang di dalam nama Tuhan. Mari kita ambil sikap doa masing-masing, kita katakan. Tuhan Yesus tahu dan dia menunggu saya dan saudara hari ini. Dia mau panggil kita, dia mau menyatakan kasihnya melalui kita. Dia mau dunia tahu. Sungguh Tuhan luar biasa. Dan kalau saudara dikenal dunia sebagai milik Kristus, biarlah Kristus itu hadir dalam hidupmu. Supaya dari kata-katamu, tindakanmu, semua yang ada padamu orang mengenal Kristus yang ada dalam hidupmu. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu begitu baik bagi kami. Kami terlalu terbatas, tapi kami mohon kepadamu Tuhan, biarkanlah firman itu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami rindu menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan Tuhan. Engkau sudah perlengkapi kami, tapi kadang-kadang kami berdiam diri. Kami rindu dari sehari ke sehari kami makin mengenal Engkau, makin dekat dengan Engkau. Sangat baik dan teramat baik bagi kami. Tuhan, kami punya masalah, tapi kami percaya tidak ada hal yang tidak bisa terselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus.